wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-temanku yang berbahagia, semoga kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku, pada video kali ini aku akan membahas tentang sholat yang bersumber dari buku Fikih Ibadah karya Zainal Abidin MPDI di halaman 32. Teman-teman bisa cek semua ya. Oke, tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat perintah beribadah itu berupa peringatan agar kita menunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut cara yaitu berarti menghadapi jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala karena takwanya seorang hamba kepada Tuhannya, mengagungkan kebesarannya dengan khusyuk dan ikhlas dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan cara-cara yang telah disebutkan. Ada firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan tunduklah atau rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sholat adalah ibadah yang paling utama untuk membuktikan keislaman seseorang. Islam memandang sholat itu adalah sebagai tiang agama. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang tua untuk menanamkan amalan sholat sejak anak berusia dini. Anak harus dilatih untuk melaksanakan sholat dan memerintahkan sholat ketika anak berusia 7 tahun. Dan wajib memerintahkan dengan keras ketika anak berusia 10 tahun. Maksudnya memerintahkan dengan keras yaitu memerintahkan dengan sedikit marah atau mukul, yang artinya tetap dalam batasan normal. Saya pernah mendengar kisah dari salah satu guru saya waktu di pondok. Jadi kisahnya ini menceritakan tentang seorang muslim yang terhindar dari terkaman seekor harimau ketika ia sedang melaksanakan sholat. Ketika itu ada sekelompok orang yang melakukan perjalanan jauh dan mereka berhenti di salah satu hutan yang sangat lebat dan mereka memutuskan untuk bermalam dan beristirahat di dalam hutan tersebut. Ketika mereka lagi enak-enaknya istirahat, mereka dikejutkan oleh seekor singa yang datang tiba-tiba pada kelompok orang yang sedang istirahat tersebut. Mereka yang berada di sana semua pada panik dan sangat ketakutan. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing dengan cara memanjat pohon dan berlari. Namun di antara golongan yang panik tersebut, ada satu orang yang masih dengan tenang dan khusyuk melanjutkan kegiatannya, yaitu sholat. Teman-temannya yang sedang panik menyelamatkan dirinya, melihat singa yang lama-kelamaan mendekati salah satu sahabat yang sedang sholat tersebut, makin panik. Lalu singa tersebut mendekati orang yang sholat tersebut, matanya menyorot. 1 langkah, 2 langkah. Anehnya, singa tersebut tidak langsung menerkam orang yang sedang sholat tadi, tetapi ia hanya berkeliling di sekitar orang yang sedang sholat tersebut. Setelah mengelilingi orang yang sedang sholat tersebut, ia hanya pergi begitu saja. Ketika sahabatnya yang lainnya melihat hal tersebut, mereka pun merasa lega dan mereka melihat bahwa tidak ada lagi tanda-tanda bahwa singa itu akan kembali. Akhirnya mereka semua yang berlindung di atas pohon yang berlari, mereka pun turun dari atas pohon dan menghampiri salah satu sahabat yang sedang sholat tersebut. Lalu mereka turun dari tempat perlindungannya dan mengatakan kepada salah satu sahabatnya begini, "Engkau gila sekali, engkau sangat gila. Mengapa engkau tidak menyelamatkan diri dengan mengikuti kami? Hampir saja kamu itu mau dimakan singa itu tadi." Lalu sahabat yang sholat tadi mengatakan, "Seperti yang kalian lihat tadi, aku tadi itu sedang sholat. Demi Allah aku merasa malu bahwa aku sedang berdiri menghadap Allah tapi aku malah takut pada hal lainnya.
Sungguh aku sangat malu ketika aku sedang berdiri di hadapan Allah, tapi aku malah takut pada salah satu makhluknya, kata orang yang sedang sholat tadi. Demikian tingkat khusyuk sholat orang ini. Ia tetap berada dalam sholatnya meski singa datang mendekatinya. Bagaimana dengan kita? Jangankan singa, nyamuk saja terkadang bisa bikin kita nggak khusyuk. Nyamuk yang menggigit kita saat kita sedang sholat, terkadang kita bisa lebih konsentrasi pada rasa sakit yang digigit dari gigitan nyamuk tersebut daripada tenggelam dalam ayat-ayat yang kita baca. Marilah kita sama-sama memperbanyak istighfar, karena terkadang di antara kita masih banyak yang ketika kita sholat, kita seringkali mengingat hal-hal lain. Misalnya ketika kita sedang membaca Al-Quran, tetapi pikiran kita melayang ke sana kemari. Tubuh kita menghadap kiblat, tetapi jiwa kita berada di tempat yang lain. Lisan kita melafalkan doa, tetapi hati kita tidak menghayati doa-doa tersebut. Dari kisah tersebut kita dapat merenungkan bahwa tingkat kekhusyuan sholat kita agar kita bisa meningkatkan, agar tidak sekedar fisik saja yang menghadap kiblat dan tidak lisan saja yang mengucap doa, tetapi hatinya lalai entah kemana. Na'udzubillah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.